Shalom, salam semangat, Omah Sate, Pak D. Klamut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema renungan pada hari ini adalah teknologi, kawan atau lawan. Ayat bacaan pada hari ini adalah segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. 1 Korintus 10 ayat 23. Bapak Ibu, masih ingatkah Bapak Ibu media apa yang paling umum dipakai di sekolah pada masa lalu? Ya, papan tulis, dan mungkin masih dipakai sampai saat ini. Papan tulis menjadi sarana utama bagi para guru untuk menjelaskan pelajaran. Berbagai informasi dalam bentuk tulisan maupun gambar disampaikan agar para murid memahami materi pelajaran. Namun saat ini papan tulis mempunyai teman seperti LCD proyektor, komputer, smartphone, televisi, internet, dan berbagai aplikasi pembelajaran. LCD proyektor maupun televisi mampu menampilkan film maupun gambar pelajaran. Berbagai alat buatan manusia ini telah menjalankan fungsinya sebagai alat yang membantu manusia dalam menjalankan tugasnya. Hal ini akan mengubah kehidupan di sekitar kita. Sebagai contoh, kehadiran internet telah mengubah kita dalam pola relasi pertemanan kita, entah sebagai teman kerja, teman belajar, teman permainan, maupun kekasih kita. Tadinya banyak mengandalkan pertemuan fisik, sekarang menjadi pertemuan non-fisik. Sehingga hal ini berdampak dalam perubahan pola pikir, pola tindakan, maupun pola komunikasi. Hal ini juga membuat teknologi membuat perubahan pola pikir dan pola kerja yang baru yang sangat beda dengan sebelumnya. Banyak pekerjaan yang hilang, namun juga hadir pekerjaan baru. Seperti hamba yang patuh, teknologi telah melayani kita tanpa lelah. Teknologi menghibur kita saat kita kesepian, meyakinkan kita saat tersesat, mengarahkan kita saat kehilangan kendali. Teknologi telah memanjakan kita. Oleh sebab itu, marilah kita memeriksa hati kita. Apakah ada sesuatu yang lebih penting dari Tuhan? Apakah ada yang menempati hati dan pikiran kita lebih dari Tuhan? Jika ada, maka kita harus berhati-hati karena hal tersebut menjadi berhala dalam kehidupan kita. Di sekitar kita mungkin banyak ilah-ilah teknologi modern. Contoh ilah teknologi modern adalah aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Facebook mencarikan teman bagi kita, namun menurunkan kemampuan kita dalam berteman. Lalu, apa yang harus kita pahami dan lakukan tentang kemajuan teknologi ini? Ada 4 cara iman yang harus kita lakukan. 1, kita harus memahami bahwa teknologi adalah sebuah hasil budaya manusia, di mana manusia menjalankan kebebasan dan menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. 2, kita harus menggunakan teknologi untuk memuliakan Tuhan dan memperluas kerajaannya. 3, kita tidak perlu menghindari teknologi. Sebaliknya, kita perlu menunjukkan bagaimana, kapan, dan di mana penggunaan teknologi. Dalam penggunaan teknologi tadi, kita perlu melakukan hal yang keempat, yaitu mampu membedakan hal yang benar dan yang salah, hal yang baik dan yang jahat. Kita harus melihat sesuatu dengan
cara pandang Allah, yang berkenan dengan Allah. Kita harus kembali ke firman Tuhan sebagai pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita harus percaya bahwa kita berada di dunia ini dipanggil untuk membawa kabar baik kepada semua orang. Kita perlu menyadari adanya peperangan antara hal yang baik dan yang jahat ada di sekitar kita. Kita harus mempertahankan ajaran Kristus, memberikan pelayanan kepada sesama dengan menggunakan peralatan dan teknologi yang ada pada zaman ini. Semua peralatan dan teknologi bisa kita gunakan dan manfaatkan untuk sarana kebaikan dan kemuliaan kerajaan Allah. Seperti firman Tuhan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kemajuan teknologi adalah kenyataan dan suatu kepastian. Teknologi bukan kawan atau lawan. Seperti prinsip Kristen, musuhmu adalah sesamamu yang juga harus dikasihi. Oleh sebab itu, marilah kita menggunakan teknologi dengan benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Bapa, kami belajar pada hari ini untuk selalu siap mewartakan kebajikan, memuliakan kerajaan-Mu dengan memanfaatkan teknologi. Bapa, kami mohon Bapa mengajari kami untuk selalu dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang jahat, walaupun teknologi berkembang dengan sangat pesat. Janganlah membawa kami ke dalam hal-hal yang jahat melalui teknologi yang kami sukai. Ajari kami untuk menggunakan teknologi untuk membesarkan kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Bapa, ampuni segala dosa kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, doa ini kami panjatkan. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.